Kemudian di Solo, apa benar patroli Kapolresta Solo datang ke kantor partai? Kami sudah lakukan pengecekan. Dalam konteks operasi Mantap Brata memang ada target tempat, Pak. Ada target kegiatan, ada target orang, dan ada target benda, Pak. Jadi tempat, kegiatan, orang, dan benda atau barang, Pak. Jadi objek penting dalam pemilu ini, dalam tahapan pemilu, salah satunya adalah kantor-kantor, Pak. Kantor-kantor KPU dan sebagainya. Nah, kami juga jawab terkait dengan pemasangan CCTV, Pak, supaya tidak disalah tafsirkan. Dalam berbagai kesempatan sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror, dan maka sangat perlukan adanya data video dengan highlight HD itu, Pak. Dan itu pun kita tidak pasang di dalam kawasan kantor KPU. Kita pasang publik, Pak. Contoh misalnya yang menjadi tanggung jawab kami KPU RI yang berada di Jalan Imam Bonjol. Kebetulan KO-nya Pak Ruby yang hadir. CCTV sengaja pasang high resolution dan memiliki kemampuan face recognition. Di Jalan Imam Bonjol kita pasang, Pak. Di dalam tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak boleh sampaikan, Pak Trimedia, mohon izin Pak, Bapak boleh sampaikan ke konstituen Bapak bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif. Tidak ada kepentingan-kepentingan negatif, Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik atau percetakan yang mencetak tentang surat suara. Kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun, Pak, mohon izin, di pelabuhan pun, Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan. Karena ada waktu spare waktu. Itu sudah kami sudah kami ingatkan betul para Kapolda. Begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPU yang lain. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Fenomena boleh 2019. Boleh interupsi Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, mau diinterupsi ya, Pak. Soal Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.